Selamat pagi dan shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sukacita, aku diberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama kembali lagi berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Pagi hari ini Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Untuk itu mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau telah menolong memberkati kami dalam kami beribadah. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan begitu baik buat kita semua, di mana Tuhan sudah menciptakan segala macam tumbuh-tumbuhan, bahkan Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Dan Tuhan memberikan kita sinar matahari untuk tubuh jasmani kita. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari terbit matahari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur terima kasih kita atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi beri syukur. Susah ataupun senang disyukur.
Mari kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu sebagai tanda bahwa kami begitu mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan kepadamu pada hari ini, biarlah dapat Tuhan berkati dan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan persembahan ini dimanapun digunakan, agar persembahan ini sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Riana, tapi untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita dan kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Baca Kitab Suci. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang berdoa bersyukur kepadamu. Di mana Tuhan pada pagi hari ini kami hendak akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, supaya Tuhan kami dapat mendengar dengan baik. Dan firman-Mu itu sungguh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat ibu guru kami yang akan memberitakan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati segala persiapannya, supaya Tuhan firman-Mu ini dapat diberitakan kepada kami semua anak-anak-Mu, dan kami boleh mendengarnya dengan baik, dan kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami semua anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tentu pada pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab 2 Tawarikh pasal 34 dan pasal 35 ayat 1 sampai ayat 19. Tetapi untuk pagi ini tidak semuanya kita bacakan, hanya beberapa ayat saja, dan ayat selebihnya nanti adik-adik sekolah minggu baca di rumah masing-masing. 2 Tawarikh pasal 2
ayat 30, pasal 2 Tawarik pasal 34. Kita akan baca ayat 1 sampai 4 dan ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Selanjutnya ayat 14 sampai 16. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, "Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari." Adik-adik sekolah minggu, ya, kita menyembah Allah bersama-sama yang biasanya dilakukan dalam sebuah ibadah di gedung gereja. Di dalamnya ada beberapa hal yang kita lakukan. Ya, di antaranya pertama berdoa. Ya, yang kedua menyanyi. Melalui nyanyian kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ketiga, pemberitaan firman Allah. Keempat, memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kelima, ya, pengakuan percaya kepada Allah. Jadi masing-masing kita mengucapkan pengakuan percaya kita kepada Allah. Yang keenam, baptisan kudus. Tetapi baptisan kudus tidak berarti setiap ibadah dilaksanakan, tetapi dalam waktu-waktu tertentu saja. Ketujuh, perjamuan kudus. Sama dengan baptisan kudus, perjamuan kudus juga tidak setiap beribadah dilaksanakan, tetapi dalam waktu tertentu yang sudah disepakati. Dan yang kedelapan, menerima berkat dari Tuhan. Ya, itu yang ada atau kita laksanakan dalam kita menyembah Allah bersama-sama dalam suatu ibadah. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari berapa hal yang kita lakukan dalam ibadah tadi, ya, ada satu di antaranya yang akan kita pelajari melalui cerita firman Tuhan hari ini, yaitu tentang pemberitaan firman Allah. Ya, pemberitaan firman Allah. Nah,
Adik-adik sekolah minggu, apa pentingnya pemberitaan firman Allah dalam suatu ibadah? Atau mengapa firman Allah diberitakan dalam suatu ibadah? Nah, untuk adik-adik ketahui bahwa melalui firman-Nya Allah berkomunikasi atau Allah menjalin hubungan dengan umatnya. Melalui firman-Nya Allah berbicara dengan umatnya. Ya, karena itu pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan sangat penting dalam suatu ibadah sejati atau ibadah yang benar. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan menjadi pusat dalam ibadah apapun yang kita lakukan. Apakah itu ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah pemuda, ataupun ibadah secara umum. Yang menjadi pusatnya adalah pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, meskipun pemberitaan firman Tuhan sangat penting dalam suatu ibadah, tetapi ada suatu waktu atau suatu masa di mana di Israel sebagai umat pilihan Allah, pemberitaan firman Tuhan diabaikan. Mereka sudah lupakan. Wah, mengapa demikian? Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika bangkit raja-raja memerintah bangsa Israel, bangkit raja-raja yang jahat, mereka mengizinkan berbagai berhala di Israel. Mereka sangat jahat. Mereka sudah melupakan penyembahan kepada Allah. Nah, karena kejahatannya, sampai bait Allah yang telah dibangun oleh Raja Salomo dengan megah, dengan indah, dengan tujuan sebagai tempat beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, mereka rubah menjadi tempat penyembahan kepada berhala. Nah, berhala itu adalah Allah palsu. Palsu artinya bukan sebenarnya Allah yang sesungguhnya. Nah, bagaimana jadinya gereja kalau ya tidak pernah lagi membaca Alkitab ataupun tidak pernah lagi belajar tentang Allah? Tentunya bukan lagi namanya gereja atau orang yang percaya kepada Tuhan. Karena gereja atau orang yang percaya kepada Tuhan tentunya harus senantiasa membaca firman Tuhan supaya semakin mengenal Allah yang disembah, Allah yang benar. Ya, jadi pada waktu itu di kalangan bangsa Israel, Taurat Tuhan atau firman Allah disingkirkan atau dilupakan. Nah, tentunya kalau bait Allah sudah dijadikan sebagai tempat beribadah kepada berhala, ya sudah pasti bahwa firman Tuhan tidak akan diberitakan lagi, karena yang disembah bukan lagi Allah yang benar, tetapi berhala atau Allah yang palsu. Adik-adik sekolah minggu, meskipun bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, bahkan melupakan firman-Nya, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah setia memberkati dan mengasihi mereka. Allah tidak pernah meninggalkan umat perjanjiannya. Nah, apa yang menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat Israel? Nah, Tuhan mengangkat seorang raja yang bertanggung jawab untuk penemuan
firman Allah atau kitab Taurat, dan juga meninggalkan ibadah-ibadah palsu atau ibadah-ibadah sesat dan digantikan dengan ibadah yang benar. Nah, siapakah raja itu yang dimaksud? Dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa Tuhan mengangkat Yosia menjadi raja bagi Yehuda. Nah, ketika Yosia diangkat menjadi raja, pada waktu itu ia baru berusia 8 tahun. Nah, kakak tahu bahwa di antara adik-adik sekolah minggu ada yang usianya 8 tahun. Itu berarti bahwa Yosia diangkat menjadi raja pada usia anak-anak. Nah, bagaimana rasanya menjadi seorang raja atau menjadi seorang presiden pada usia anak-anak? Pasti ada yang katakan, wah senang sekali, wah hebat. Dan mungkin di antara kalian ada yang bercita-cita jadi presiden. Karena jadi seorang presiden itu berarti orang yang hebat, orang nomor 1, seperti Jokowi. Dia orang nomor 1 di Indonesia. Ya, pasti semua adik-adik sekolah minggu mau jadi orang yang hebat. Nah, Yosia berbeda dengan raja-raja yang lain sebelumnya. Yosia sungguh mengasihi Allah dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ia melayani Allah dengan sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ketika Raja Daud memerintah di Israel. Nah, dalam beberapa waktu ketika ia memerintah, Yosia memerintahkan kepada rakyat untuk menyingkirkan semua berhala-berhala. Dia memerintahkan supaya mesbah-mesbah dihancurkan. Walau tetapi dia bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dia tidak takut dengan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, karena ia punya satu keinginan, yaitu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia melakukan firman-Nya. Nah, Yosia melihat bait Allah di Yerusalem sangat kotor, bahkan tidak karuan. Setelah bertahun-tahun diabaikan, bahkan dijadikan sebagai tempat untuk menyembah berhala. Nah, Yosia mengambil keputusan untuk memperbaiki dan membersihkan bait Allah atau bait Tuhan. Ketika orang sedang membenahi bait Allah, ada sesuatu yang menakjubkan terjadi. Adik-adik minggu, Hilkia, seorang nabi besar, seorang imam besar, ya, bukan nabi, imam. Hilkia seorang imam besar menebus sebuah gulungan kitab di bait. Imam Hilkia mengambil gulungan itu, dia perhatikan dengan teliti, dan akhirnya tahu bahwa gulungan kitab itu adalah kitab Taurat yang diberikan Allah kepada Musa dahulu. Nah, adik-adik sekolah minggu, dulu belum ada Alkitab seperti yang kita miliki sekarang. Ya, belum ada. Jadi firman Allah itu ditulis pada gulungan yang panjang. Seperti ini ya. Ketika mau dibuka, mau dibaca, dibuka seperti ini. Bisa juga seperti ini. Ya. Tergantung dari ya letak tulisannya di dalam. Nah, jadi ya waktu itu ketika
Imam Hilkia tahu bahwa itu adalah kitab Taurat yang diberikan Allah kepada Musa, ia lalu menyuruh seorang utusan dan memberikan gulungan kitab itu untuk dibawa kepada Raja Yosia. Nah, setelah sang utusan tiba, sang utusan membaca gulungan kitab itu. Dia membuka gulungan kitab itu dan membacanya di hadapan raja. Ketika Raja Yosia mendengarkan firman Allah, ia mengoyakkan jubahnya atau merobek jubahnya. Wah, kenapa Raja Yosia melakukan hal itu? Yosia mengoyakkan jubahnya karena ia sangat marah. Ia marah karena ia mendengarkan tentang apa yang dikatakan firman Tuhan. Ia baru saja tahu bahwa Allah akan menghukum rakyat karena mereka tidak lagi menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, bahkan sudah melupakan firman-Nya. Nah, setelah itu Raja Yosia lalu menyuruh Imam Hilkia untuk pergi menghadap seorang nabiya yang bernama Hulda. Imam Hilkia bersama dengan beberapa utusan raja lalu segera pergi menghadap nabiya Hulda. Setelah itu mereka kembali dan Imam Hilkia melaporkan apa yang dikatakan oleh nabiya Hulda. Nah, kenapa Raja untuk pergi ke Nabi Hulda? Karena raja ingin mengetahui apa yang akan terjadi kepada rakyat. Nah, Imam Hilkia melakukan apa dikatakan Nabi Hulda, bahwa Allah akan menghukum umatnya karena mereka tidak lagi menyembah kepada Allah. Mereka tidak lagi mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Tetapi karena engkau setia kepada Allah dan mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, dan engkau sungguh menyesal akan kejahatan yang ada di sekitarmu, yang ada di sekelilingmu, maka Allah berjanji bahwa penghukuman itu tidak akan terjadi sebelum engkau wafat. Jadi apa yang dikatakan Nabi Hulda yang disampaikan oleh Imam Hilkia kepada Yosia bahwa memang akan terjadi penghukuman Tuhan kepada umat Israel. Tetapi sepanjang Raja Yosia masih hidup, hal itu tidak akan terjadi. Nah, di sini kita dapat belajar bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, maka tidak akan ada penghukuman bagi diri kita. Tetapi ketika kita tidak taat kepada Tuhan, sudah pasti ada penghukuman dari Allah. Nah, tentunya adik-adik sekolah minggu tidak mau dihukum. Nah, kalau tidak mau dihukum, percayalah dengan sungguh kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya dengan baik dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, ketika Raja Yosia mendengarkan perkataan itu, ia menyuruh pemimpin-pemimpin dan seluruh rakyat untuk berkumpul di bait Allah. Ketika orang pada datang dan berkumpul di bait Allah, apa yang dilakukan Raja Yosia? Nah, yang dilakukan Raja Yosia adalah dia berdiri di hadapan orang banyak dan membacakan gulungan kitab yang telah ditemukan di bait Allah. Ia membacakan firman perjanjian Allah kepada umatnya. Dan selanjutnya ia juga berjanji kepada rakyat dan juga kepada Tuhan bahwa sejak hari itu ia akan setia kepada Allah dan senantiasa mendengarkan firman-Nya. Nah, setelah itu dia juga menyuruh orang banyak untuk berjanji setia kepada Allah. Hai kamu sekalian yang ada berkumpul saat ini, berjanjilah bahwa kamu akan setia, percaya kepada Allah yang benar dan mendengarkan firman-Nya.
Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita dapat belajar bahwa menyembah Allah bersama-sama ketika kita membaca dan mendengarkan firman Allah. Karena itu mari kita dengarkan ya pendeta yang berkhotbah menyampaikan firman Allah, atau guru sekolah minggu yang menceritakan cerita Alkitab, dan siapa saja menyampaikan firman Tuhan, kita dengarkan dengan baik. Nah, Allah memberikan kitab suci supaya kita dapat mengenal Allah dan memahami apa yang Dia lakukan, bahwa Dia telah memberikan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Karena itu, ya, supaya kita ya mengenal Allah, maka belajarlah tentang firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik. Nah, ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, itu berarti bahwa kita sudah belajar mengasihi dan percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik sekolah minggu, ketika firman Allah disampaikan, diberitakan, jangan ada yang main-main, tetapi dengarkanlah firman Tuhan dengan baik, supaya kita dapat mengerti, tahu, dan mengenal siapa Allah yang kita sembah. Dan ya, ketika kita tahu apa yang siapa Allah yang kita sembah dan apa yang dilakukan dalam hidup kita, maka tentunya kita ingin untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebagaimana judul cerita kita hari ini, yaitu kita mendengar firman Allah. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Roh Kudus akan memampukan kita untuk setia mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita naikkan syukur syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang sejati, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur, berterima kasih kepadamu atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kami alami dalam kehidupan ini. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau memberikan kami kesempatan yang indah untuk kami beribadah kepadamu, walaupun itu secara online. Tetapi kami bersyukur melalui kesempatan ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu akan memampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk dapat mengerti firman-Mu serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran kepada firman-Mu dan menjadi anak-anak yang setia menjadi pelaku firman-Mu. Karena itulah yang berbahagia menurut pemandangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Engkau terus berkati, karuniakan kekuatan, kesehatan senantiasa, supaya anak-anak-Mu tumbuh kuat dan sehat. Dan juga iman mereka juga semakin bertumbuh, semakin mengenal siapa yang Engkau sesungguhnya Tuhan, dan semakin hidup taat setia kepadamu, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, Engkau berkati anak-anak-Mu, baik yang masih kecil, yang masih bermain-main di rumah. Engkau terus berikan sukacita, keceriaan untuk menikmati masa-masa kecil mereka, masa-masa bermain mereka. Bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah berjuang di bangku pendidikan, Kau terus berkati mereka, semangati mereka supaya terus belajar dan belajar, meskipun mereka harus belajar dari rumah karena kondisi masih belum memungkinkan untuk belajar tatap muka. Tetapi biarlah itu semua tidak mengurangi semangat dari anak-anak-Mu untuk belajar, sehingga anak-anak-Mu tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar.
dan itu semua hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggumu yang mungkin hari ini kurang sehat. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau menjamah tubuh mereka yang sakit, Engkau pulihkan sehingga kembali kuat dan sehat. Bagi anak-anak-Mu yang malas-malas, Engkau tolong sadarkan mereka supaya tetap semangat dan setia untuk beribadah kepada Tuhan, belajar dari kebenaran firman-Mu, seperti cerita kami hari ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kami juga berdoa bagi kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu. Kau terus berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga melalui usaha pekerjaan mereka memperoleh berkat-berkat daripada-Mu. Mereka pakai mendukung kehidupan keluarga, terlebih mereka pakai memuji membesarkan nama-Mu. Juga karuniakan kesabaran hikmat yang daripada-Mu untuk mengasuh, mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam surga, juga berkati kami guru-guru sekolah minggu yang Tuhan percayakan untuk melayani anak-anak-Mu. Engkau perlengkapi kami dengan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apa menjadi tugas tanggung jawab pelayanan kami lakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, dan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan supaya dapat menjalankan pemerintah mereka dengan baik, dan negara Indonesia ini tetap aman, rukun dan damai, di dalamnya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Pulihkan bangsa kami dari wabah corona yang sedang melanda negeri ini, supaya kami kembali menjalani aktivitas kami sebagaimana mestinya. Ya Tuhan, Engkau terus berkati kami dalam 1 minggu ke depan ini, biarlah kami tetap aman dalam lindungan kuasa-Mu. Minggu depan kami kembali memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah sekolah minggu. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, baru saja kita mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema kita mendengarkan firman Allah. Karena itu kita aminkan firman Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Adik-adik sekolah minggu, untuk mengakhiri ibadah kita kembali memuliakan nama Tuhan dengan pujian berkatilah ya Tuhan.
berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami waktu untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan terus memberkati, memelihara kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.